Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita yaitu Dr. Ahmad Habib Syahid MPD. Semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu kepada teman-teman seperjuangan yang jurusan bahasa dan sastra Arab semester 6, semoga kita selalu diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Kami itu dari kelompok 13 ataupun kelompok yang terakhir, yaitu akan menjelaskan tentang fenomena ta'rif dalam bahasa Arab. Nah, di sini kelompok kami berjumlah 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Fikriani dan yang kedua yaitu Rizkia Septiani. Nah, dalam pembahasan kita ini yaitu akan menjelaskan tentang fenomena ta'rif dalam bahasa Arab. Apa sih yang disebut dengan ta'rif? Nah, ta'rif secara etimologi ialah berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja. Araba memiliki makna penerjemahan ke dalam bahasa Arab atau memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Kalau misalkan secara terminologi, itu ada beberapa tokoh yang memberikan definisi. Antara lain, ta'rif adalah penyerapan unsur-unsur asli, baik berupa kata maupun istilah. Kemudian istilah ta'rif ataupun arabisasi dalam bahasa Arab dapat dikatakan sebagai bagian dari bahasan pada sarapan ataupun yang disebut dengan dakhil, di mana kata-kata yang diserap telah mengalami perubahan, baik dari aspek fonologis dan morfologis, sesuai dengan kaidah dan ketentuan bahasa Arab. Nah, apa sih faktor-faktor arabisasi ini? Yang pertama yaitu interaksi budaya antara satu bangsa dengan bangsa yang lain secara langsung. Interaksi tersebut dapat berubah hubungan dagang, perpindahan, peperangan, serta perluasan daerah ekspansi Islam. Yang kedua yaitu masifnya teknologi. Gejala ta'rif merupakan gejala umum yang dapat saja berlaku pada semua bahasa di dunia sebagai bahasa yang berkembang dan tidak mati sesuai dengan perkembangan zaman. Arabisasi ataupun ta'rif yang biasa disebut dianggap lazim terjadi dalam pembentukan kata baru dalam bahasa Arab. Sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak barat, bahkan ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwasanya arabisasi ini sebagai sesuatu yang natural dan tidak dapat dihindarkan. Nah, bagaimana proses terjadinya ta'rif? Nah, pengaruh suatu bahasa pada bahasa yang lain, yaitu yang berdekatan memiliki peran yang besar dalam perkembangan bahasa. Karena persinggungan ataupun kesentuhan bahasa merupakan sebuah keniscayaan sejarah dan menyebabkan interferensi suatu bahasa pada bahasa yang lain. Pengaruh yang dapat dirasakan dari persinggungan ini adalah adanya pergantian antar bahasa dan pengambilan ataupun adopsi bahasa lain. Yang paling tampak yaitu pada aspek kata. Bahasa Arab mengambil kata bahasa lain yang berdekatan dengannya, yang disebut dengan al-kalimah al-mu'arrabah ataupun kata-kata yang diharapkan. Sedangkan proses pengambilan ini disebut dengan ta'rif ataupun arabisasi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih pembentukan ta'rif? Ada beberapa cara. Yang pertama itu penyerapan. Penyerapan kata ataupun istilah biasanya dilakukan oleh para leksikograf. Sedangkan penerjemahan dan pembentukan istilah lebih banyak digunakan oleh lembaga bahasa. Yang kedua yaitu penyerapan. Penyerapan kata berangkat dari tataran fonologis, yang mana di dekatnya bunyi itu yang disesuaikan dengan nautik Arab.
Selain melakukan penyesuaian dengan penutur asli Arab, juga dilakukan proses penyesuaian morfologis. Ya, misalnya dalam kata kerja bahasa Inggris terdapat akhiran is ataupun er. Maka dalam kacamata morfologis, hal ini bisa disesuaikan dengan cara mendapatkan akhiran kata Arab dengan dia nisbah. Contohnya patologis, jadi albatologi. Yang selanjutnya yaitu penerjemah. Proses pembentukan kata ataupun istilah dengan penerjemahan dari bangsa asing merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di antara contohnya yaitu yang pertama yaitu kata ilmu diterjemahkan dengan logia, misalnya fonologi itu fonologia, kalau misalnya filologia dan lain sebagainya. Kalau misalnya kata isim itu diterjemahkan dengan iya, misalnya eksistensialis, wujudiyah, dan politik sia-sia. Nah, kalau misalkan yang terakhir yaitu pembentukan istilah baru. Nah, dalam pembentukan istilah ini biasanya ada beberapa contoh. Yang pertama itu menunjukkan penyakit digunakan wazan fa'ala dan fu'ala, misalnya kalaba, romadu, dan su'ala. Yang kedua itu menunjukkan pekerjaan atau profesi yang digunakan wajan fi'alatun ataupun fa'alun, misalnya tayyarun yang artinya pilot, dan sohafatun dan yang artinya jurnalis ataupun wawancara. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 13 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.